in association with Kini tren wisata tentu berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19. Adaptasi harus dilakukan bukan hanya oleh pengelola tempat wisata saja, namun wisatawan juga harus menyesuaikan dan mempersiapkan berbagai hal sebelum wisata, dalam perjalanan menuju tempat wisata hingga saat tiba di tempat wisata. Hal ini dilakukan untuk bisa selalu saling jaga saat wisata sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. Sebelum berwisata, pastikan Anda selalu mencari tahu dulu tentang tempat wisata yang akan Anda kunjungi. Pahami kondisi destinasi wisata Anda, cek lokasinya, berada di zona mana, apakah zona merah, oranye, atau hijau. Selanjutnya, cari tahu juga bagaimana aturan yang diterapkan di sana. Apakah tempat wisata itu sudah dibuka untuk umum, lalu bagaimana jam operasionalnya, kemudian apakah ada pembatasan jumlah pengunjung atau tidak. Nah, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana juga harus dipastikan ya. Pastikan yang pastinya tempat wisata Anda juga menerapkan konsep ini, CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Nah, selain itu mungkin wisata dengan aktivitas outdoor bisa jadi referensi Anda nih. Seperti yang satu ini, wisata alam yang ada di puncak Upas Hill di Jawa Barat. Atau mungkin Anda bisa juga mengunjungi Curug Tujuh Bidadari yang ada di Jawa Tengah seperti ini. Indah ya pemandangannya, udaranya juga pasti sejuk. Setiap daerah ini memiliki kebijakan masing-masing dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, Anda harus memahami bagaimana aturan pemerintah daerah di destinasi wisata Anda. Apakah ada syarat khusus yang harus Anda lakukan atau tidak? Misalnya, apakah daerah tersebut menerapkan kewajiban isolasi mandiri saat tiba atau setelah pulang dari lokasi itu. Selanjutnya, Anda juga harus memastikan bahwa Anda dalam kondisi sehat saat beraktivitas dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak fisik, persiapkan juga barang bawaan Anda. Ini salah satunya mungkin bisa selalu bawa hand sanitizer-nya, sabun cuci tangan, obat-obatan, dan Anda juga dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman sendiri. Karena apa? Karena ini selain untuk mengantisipasi bila ternyata restorannya tutup atau tidak bisa makan di tempat, Anda juga bisa mengurangi kontak fisik dengan pengunjung lainnya. Selanjutnya, protokol kesehatan ini juga Anda harus lakukan saat berada di perjalanan. Harus dilakukan baik itu dengan kendaraan pribadi maupun dengan transportasi publik. Kita akan bahas pertama tentang bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan di kendaraan pribadi. Yang pertama, pastikan Anda mengecek kondisi kendaraan Anda. Cek mesinnya, bahan bakarnya, tekanan angin pada ban, kemudian kondisi rem, lampu hingga lampu sen kendaraan Anda. Selain itu, pastikan juga kelengkapan berkendara seperti SIM dan juga STNK. Semuanya lengkap, termasuk diantaranya uang elektronik. Karena semuanya serba cashless, pastikan ada saldonya juga ya. Selain itu, Anda juga bisa menyiapkan cairan disinfektan untuk barang-barang yang Anda sentuh. Rajin cuci tangan, bisa bawa juga hand sanitizer setelah berinteraksi. Misalnya setelah Anda membeli bahan bakar, harus stop kan, terus harus beli bahan bakar atau harus bayar tol. Nah itu jangan lupa untuk langsung cuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer di tangan Anda ya. Selanjutnya Anda juga bisa membersihkan kendaraan Anda yang sering Anda sentuh dengan menggunakan cairan disinfektan seperti diantaranya gagang pintu, setir, dan juga sabuk pengaman. Selain itu yang harus Anda perhatikan adalah membatasi jumlah penumpang. Gunanya apa? Ini gunanya agar Anda bisa selalu menerapkan jaga jarak. Perhatikan juga sirkulasi udara dan jika tidak mendesak, hindari transit di tempat publik yang berpotensi adanya interaksi dengan pengunjung lain. Jika memang harus singgah, ini jadi hindari ya, harus ingat kata kuncinya adalah hindari. Jadi kalau memang Anda harus singgah di tempat umum, jangan lupa untuk pakai terus maskernya, jaga jaraknya diterapkan dan langsung cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir selama 20 detik atau gunakan juga hand sanitizer. Kalau tadi adalah bagaimana caranya Anda berkendara dengan kendaraan pribadi atau berwisata dengan kendaraan pribadi, selanjutnya adalah bagaimana atau apa-apa saja yang harus Anda terapkan ketika menggunakan transportasi publik. Selalu waspada dalam perjalanan dengan menggunakan transportasi publik dengan rutin memastikan aturan dari transportasi tersebut. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan?
Dan dokumen apa saja yang harus Anda siapkan ketika akan berkendara atau akan berwisata. Selalu pakai masker dan juga hindari kerumunan, lakukan jaga jarak fisik minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Hindari juga untuk menyentuh benda asing secara langsung. Caranya Anda mungkin bisa menggunakan sarung tangan, misalnya saat menyentuh gagang pintu nih. Dan jika terpaksa, lagi-lagi jangan bosan-bosan langsung cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Selain itu, Anda juga harus menghindari untuk menyentuh wajah Anda. Upayakan seluruh transaksi yang dilakukan juga dengan sistem cashless. Lalu setelah tiba di tempat wisata, ada sejumlah hal yang harus Anda perhatikan. Terapkan protokol kesehatan dengan segera mencuci tangan, mandi, dan juga bersihkan diri Anda ya. Jadi langsung cuci tangan, terus langsung dibersihkan bajunya, ganti pakaian Anda, bersihkan juga jangan lupa barang-barang yang Anda bawa. Seperti telepon genggam, tas, kacamata, atau barang lainnya dengan menggunakan cairan disinfektan. Selalu gunakan masker yang baik dan benar dan pastinya maskernya juga yang harus efektivitasnya tinggi ya. Ganti masker Anda setiap 4 jam sekali dan perhatikan cara Anda membuang atau menyimpan masker yang telah Anda gunakan. Selain itu, hindari juga yang namanya kerumunan, harus selalu terapkan jaga jarak. Ini 1,5 sampai 2 meter jaga jaraknya harus diterapkan. Harus juga mematuhi aturan-aturan yang ada di sana. Karena apa? Karena tiap lokasi wisata ini punya aturannya sendiri. Jadi sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, Anda wajib untuk mematuhi aturan yang ada untuk memastikan bahwa konsep CHSE bisa terus dijalankan dan menjaga kenyamanan diri Anda dan wisatawan juga. Membawa botol minum sendiri, alat makan sendiri agar menghindari pemakaian alat makan secara bersamaan. Dan ini juga baik ya pastinya untuk lingkungan karena mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan sekali pakai. Selanjutnya jaga kebersihan, hormati penduduk sekitar, dan kalau mau beli oleh-oleh disarankan membeli produk lokal yang ada di sana ya, sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga. Protokol kesehatan dijalankan untuk bisa saling jaga saat wisata. Ini harus dilakukan oleh pengelola tempat wisata dan wisatawan untuk menunjukkan bahwa Indonesia Care. Itu Kemenparekraf itu mengkampanyekan gerakan dengan tagar Indonesia Care yang untuk menunjukkan bahwa protokol-protokol kesehatan diterapkan di seluruh rangkaian jika seseorang melakukan perjalanan. Di saat pandemi, faktor kesehatan menjadi utama dan dalam kaitan pariwisata, sebagus apapun atraksinya, sebagus apapun atau seunik apapun atraksi atau akomodasi yang dicari orang, bagaimana protokol kesehatan. Marilah kita ya sebagai provider, sebagai pengusaha, itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Konsumennya juga, jadi tidak bisa pengusaha menyiapkan semuanya protokol kesehatan, tapi konsumennya tidak tertib. Setidaknya konsumen ini harus melakukan 3 hal, 3M yang sering kita bilang ya. Jadi harus pakai masker, harus mencuci tangan atau bawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Pastinya berbagai hal harus dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga saat berwisata. Selalu terapkan protokol kesehatan dan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. In association with